Halo, selamat datang kembali di channel saya. Thank you banget buat kalian semua yang udah mampir di channel saya dimanapun kalian saat ini berada. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar lagi mengenai soal-soal UTBK persiapan 2022. Karena UTBK 2021 udah kelar. Nah, saat ini kalian harus udah berjuang nih untuk menghadapi UTBK 2022 nantinya. Karena persiapan yang baik adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Jadi persiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi UTBK 2022 nantinya. Nah, video kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal UTBK. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal TPS UTBK. Nah, seperti apa sih video dari pembelajaran UTBK mengenai soal TPS-nya? Simak di video kali ini. Oke. Jika salah satu faktor dari yang ini, ya, ini 9P pangkat 2, 9P kuadrat dibagi dengan 25 dikurang dengan 16Q kuadrat dikurang dengan 49 dikalikan dengan 35. Maka akan menghasilkan AP tambah BQ dengan B-nya, ya, B-nya ini lebih besar dari 0. Nilai dari 2A dikurang B adalah berapa? Berarti di sini kita harus cari dulu nilai A dan nilai B-nya itu berapa sih, gitu ya. Nah, ini saya rasa sih sangat gampang sekali ya untuk kerjakan soalnya kayak gini. Nah, ini yang dimaksud adalah akar dari yang ini atau faktornya dari yang ini. Ya, jika dikalikan 35 itu akan menghasilkan yang ini. Nah, sekarang kita berarti harus cari dong akar-akar dari mereka. Nah, teman-teman lihat nih, ini pangkat 2, ini pangkat 2. Nah, pasti teman-teman pernah ingat gak ya rumus yang ini? Kalau misalnya A kuadrat ya dikurang dengan B kuadrat, itu kan rumusnya adalah jumlahkan dan penjumlahannya itu dikalikan dengan pengurangannya. Oke, nah sampai sini teman-teman saya rasa sudah paham. Nah sekarang kita lihat yang ini, kita ubah soalnya. Itu kan 9P pangkat 2, itu bisa nggak kita ubah menjadi 3P? Bisa ya, nanti pangkat 2-nya kita apain ya. Itu ada di bawah 25 dong. Berarti ini sama dengan 5. Nah, ini bisa nggak ya jadi pangkat 2? Bisa dong. Oke, nah dikurang ya, ini ada kurang, itu 16Q kuadrat, berarti kita ubah menjadi kuadrat ya, berarti 4Q ya, dibagi dengan 49, berarti 7 ya, karena 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, oke, nah sampai sini kira-kira sudah paham ya, berarti ini 3P, ini Q ya, bukan 49 di atas ya, itu 4Q, oke. Nah, sekarang kita pakai dong yang rumus yang kayak gini. Berarti jumlahkan dan kurangkan. Oke. Nah, berarti 3P ya dibagi dengan 5 ditambah dengan 4Q ya, 4Q dibagi dengan 7. Terus ayo, itu tuh di pengurangannya ya, dikalikan dengan pengurangannya. Berarti 3P dibagi dengan 5 dikurang dengan 4Q dibagi dengan 7. Oke, nah ini ya, yang ini katanya kalau dikali dengan 35, maka hasilnya adalah AP tambah BQ. Salah satu faktornya ya, salah satu faktornya. Nah, dari sini kita lihat nih, ya salah satu faktornya. Teman-teman harus lihat yang ini. Ini kan B-nya adalah lebih besar dari 0. Nah, salah satu faktor ini kan faktor yang pertama. Terus yang ini juga faktor yang selanjutnya. Ya, berarti ini ada dua pemfaktoran. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat ini. B-nya lebih besar dari 0. Berarti kalau B-nya lebih besar dari 0, kalian lihatlah yang positif di sininya. Ya, di samping si Q kan itu adalah si B. Berarti ini si Q, berarti yang kira-kira di sinilah si B-nya. Gitu ya. Berarti kalau kita ngambil yang ini, negatif nggak memenuhi. Ya, karena B-nya itu harus lebih besar dari 0. Berarti kita ambil ya yang ini. Berarti inilah yang dimaksud di soal itu. Berarti 3P dibagi dengan 5 ditambah dengan 4Q dibagi dengan 7 dikalikan dengan 35. Hasilnya adalah yang ini. Oke, kita buat ya. Berarti 3P ya, 3P 5 ya, 4Q dan dibagi dengan 7 dikali dengan 35 ya, dikali dengan 35 itu sama nilainya katanya adalah AP ya. AP ditambah dengan BQ. Oke. Nah, sampai sini kira-kira
sudah paham ya. Sekarang ini kalian bisa samakan penyebutnya juga boleh, tapi teman-teman lihat ini kan bisa dibagi 5 nih ya. Nah, ini juga bisa dibagi dengan 7 kan. Oke. Nah, kalau ini dibagi dengan ini, berarti kita kalikan ya. Berarti 7 ya. Berarti 7 kali 3P, berarti 21P. Berarti ini 21P ditambah dengan ini Ki ya, 4Ki. 35 dibagi dengan 7 ya. 35 dibagi dengan 7, 5 ya. Oke, berarti 5 kali 4 itu berarti 20 Ki. Sama dengan AP ditambah dengan BQ. Oke, nah dari sini udah ketemu nih jawabannya. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 21, ya, nilai A-nya 21 dan nilai si B-nya adalah 20. Ya, nilai si B-nya adalah 20. Nah, ini teman-teman lihat posisinya. Kan udah sama ya, ini P, ini Q, ini Q. Berarti nilai si A-nya adalah 21, ya, dan nilai si B-nya adalah 20. Oke. Nah, yang diminta di soal adalah 2A dikurang dengan B. Berarti 2A dikurang dengan B. Masukin ya nilainya ya. Berarti 2 kali 21 dikurang dengan 20. Berarti ini adalah 42 dikurang dengan 20. Sama dengan 22. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Wah, ini soalnya gampang ya. Ini sepertinya dikasih soal ya menurut saya gampang ya untuk mengerjakan soal yang seperti kayak gini. Nggak ada yang sulit-sulitnya sih ya. Yang penting kalian tahu konsepnya ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan ya penjumlahan dikalikan dengan pengurangannya. Itu aja. Itu kalian harus hafal. Itu penting banget. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal yang kedua ya. Buat kalian yang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai soal-soal UTBK, kalian wajib download ya, udah punya akun di aplikasi Ruang Guru. Ini saya rekomendasi banget deh ya. Jadi di aplikasi Ruang Guru ini sangat banyak fitur-fiturnya, baik ini soal-soalnya ya lengkap ya, dan soal-soal ini bervariasi banget, dan soal-soal ini sangat mirip dengan soal-soal asli UTBK. Dan satu lagi ya, ini aplikasi Ruang Guru ini sangat berbeda banget dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini saya ambil contohnya nih, ini ada TPS, ada Skimaku, ini ada prediksi soal. Nah, kita ambil yang prediksi soal dulu ya. Nah, ini prediksi soal, ada bank soal ini banyak banget ya, yang bisa kalian download, kalian bisa print out, dan bisa kalian coret-coret dong di di kertas kalian ya. Nah, sebagai contohnya, ini saya sudah download satu, ya, udah download satu. Nah, ini udah saya download nih. Nah, setelah ini kan bisa kalian print out ya. Setelah kalian print out, bisa dong kalian coret-coret ya. Dan untuk melihat pembahasannya, kalian bisa cek lagi di aplikasi Ruang Guru dengan cara kalian lihat ini ada barcode-nya di sebelah kanan. Ini barcode-nya sebelah kanan. Nah, setelah itu kalian join di aplikasi Ruang Guru untuk scan barcode-nya. Nanti ketemu pembahasannya gitu. Pokoknya ini rekomendasi banget deh aplikasi Ruang Guru. Jadi buruan deh untuk segera daftar di aplikasi Ruang Guru. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke soal yang nomor 2. Jika panjang HE adalah X, satuan panjang, maka nilai dari X kuadrat itu berapa? Ya, berarti katanya di sini adalah panjang dari si AE ini, itu adalah panjangnya X. Oke, maka nilai dari X kuadrat itu berapa? Nah, berarti kita harus cari dong nilai X itu berapa ya. Berarti nilai panjang si AE ini berapa? Nah, kita lihat nih, ya, kita lihat dari gambarnya. Apa sih yang bisa kita tarik dari sini untuk memutuskan? Ya, untuk memutuskan bahwa si AE ini kita dapat nilainya. Oke, sekarang jadi kalau kalian untuk ketemu dengan soal kayak gini, kalian harus pakai garis bantu di sini ya. Sekarang kita lihat nih, ya kita lihat yang si AE, berarti kita ngambil ke sini nih, ya ngambil ke sini. Nah, ya kita tarik sampai ke si D ya, kita tarik sampai ke D. Nah, ini kan udah garis miringnya, ya udah garis miring dari segitiga yang di atas ya. Oke, jadi segitiga dari AED. Kalau kita buat garis bantu yang gini, ya, berarti kita harus cari dulu nanti nilai dari si AD-nya ini berapa. Caranya gimana? Ya, caranya kita harus tarik yang ini lagi. Ya, kita harus tarik yang ini. Kita buat garis bantu ya. Ini kita buat garis bantu. Ini ibaratnya lurus lah ya. Nah, oke.
ini nantinya akan jadi persegi panjang ya. Ini akan jadi persegi panjang. Ini sorry ya, kalau tulisannya, kalau gambarnya kurang bagus. Yang penting itu udah jadi kelihatan persegi panjang ya. Nah, kalau ini panjangnya adalah 3, ya itu adalah panjangnya 3, dan ini berarti panjangnya 3 dong. Kalau ini panjangnya 4, yang bawah juga panjangnya 4. Nah, ini kita bilanglah titik CO lah ya. Oke, titik CO. Nah, dari sini kan udah dapat nih nilainya, ya. Nah, ini kan tegak lurus. Ini juga tegak lurus dong. Ya, ini tegak lurus. Oke. Sorry kalau bengkok-bengkok ya, karena nggak pakai roll gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah dari sini kita udah dapat nilainya, kita lihat nih, panjang dari yang ini. Ibaratnya kalau itu kita pecah, itu jadi kayak gini ya. Nah, ini adalah si O, ini adalah si A, dan ini adalah si D. Nah, dari O ke D itu panjangnya 4 gitu. Dan dari si A ke O panjangnya adalah 5 tambah 3, berarti 8. Nah, sekarang kita cari nih garis miringnya. Teman-teman tahu ya rumus Pitagoras ya untuk mencari garis miring. Berarti panjang si AD ini, ya panjang si AD sama dengan ya akar dari jumlahkan ya. Kalau di sisi miring berarti penjumlahannya. 8 ditambah dengan 4 dikuadratin ya. Berarti 8 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Oke, 8 kuadrat berapa? Ya, 8 kuadrat berarti 60. 4 ditambah dengan 16. Oke. Nah, berarti nilainya adalah 80. Akar 80. Berarti nilainya ini adalah akar 80. Dapat dong nilainya ini adalah akar 80. Nah, sekarang kita cari nilai si AE-nya. Ya, nilai si AE-nya. Ingat, yang sisi miring siapa sekarang? Yang sisi miringnya adalah si A dan D-nya. Oke, berarti kita cari nilai si AE. Oke, kalau kita untuk mencari nilai si AE dari situ, AE, kan kalau misalnya rumus Pitagoras kan, kalau di sisi miring berarti yang ininya dijumlahkannya. Ini penjumlahnya. Nah, tapi kalau misalnya mencari salah satu dari sini, ya misalnya yang ini atau yang ini, ya, berarti kuadratnya yang ini, sisi miringnya, dikurang dengan yang ini, gitu. Atau kalau misalnya dicari yang ini nih, berarti kuadrat sisi miringnya dikurang dengan kuadrat yang ini, gitu. Nah, kebetulan yang di soal adalah, yang dicari adalah panjang si AI-nya, itu yang nggak ada. Berarti, oke, nah, kuadratnya berapa? Berarti kuadrat dari akar 80, ya. Akar 80 dikuadratin dikurang dengan 3 kuadrat. Oke. Nah, akar 80 dikuadratin berarti 80 ya. 80 dikurang dengan, ini berapa nih? 3 pangkat 2 berarti 9. Nah, berarti 80 kurang 9 berarti sama dengan akar dari 71. Nah, kan itu kan nilai si X. Nilai si X-nya adalah 71. Nah, yang diminta adalah X kuadrat. Ya, kuadratin aja ini. Kalau ini dikuadratin, pecah dong akarnya menjadi 71. Jadi, ketemu dong nilai dari X kuadratnya adalah 71. Oke, sangat gampang sekali ya untuk mengerjakan soal yang seperti kayak gini. Nah, di aplikasi Ruang Guru juga ada namanya konsep kilat loh. Jadi kalian bisa belajar sebuah materi ya dengan secara kilat atau cepat ya. Jadi kalian bisa mudah memahaminya. Menurut saya ini sangat membantu kalian untuk menghadapi UTBK pada nantinya. Nah, di sini ada konsep kilatnya untuk per bab ya, ada subbabnya juga dan juga ada bentuk videonya juga loh. Wah, keren banget. Dan juga ada rangkumannya. Waduh, ini keren banget. Kuisnya juga ada, latihan babnya juga ada. Wah, ini saya rekomendasi banget untuk kalian untuk join sekarang juga untuk masuk ke Ruang Guru ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui adalah faktorial dari suatu bilangan itu, ini ya, itu adalah rumus dari faktorial ya. Manakah dari pilihan di bawah ini yang menghasilkan bilangan bulat? Oke, nah teman-teman yang harus tahu dari sini, faktorial itu sebenarnya ya. Nah, misalnya nih, kalau kita bilang di soalnya adalah 5 faktorial nilainya adalah berapa? Kalau 5 faktorial berarti 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 kali 1. Kalikan ini berapa nilainya?
Oke, itulah hasil dari 5 faktorial. Kalau 6 faktorial berarti dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat nih yang opsi yang nomor 1 yang ini. 5 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, tapi di sini kita hanya cari ya, apakah dia bilangan bulat atau enggak ya. Teman-teman tahu ya bilangan bulat ya, berarti bilangan bulat itu bilangan yang bulat gitu, nggak ada koma-komanya gitu ya. Oke, kita lihat nih yang nomor 1 ya. Ini adalah soal nomor satunya, 5 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Berarti kita bisa ubah akar dari 5 faktorial itu berapa? Berarti 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya ya. Tapi ini karena ada 3 faktorial, ini buat aja 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke? Nah, ini ada 1 faktorial ya, satunya nggak usah hiraukan aja, karena 1 faktorial itu nilainya adalah 1. Ya, jadi itu nggak jadi masalah, karena bilangan berapapun dikali dengan 1 tetap bilangan itu sendiri. Oke, nah kalau udah kayak gini, berarti 5 kali 4 ya. 5 kali 4, 5 dikali dengan 4 ya. 5 dikali dengan 4, dikali dengan, ini bisa nggak kita buat jadi 3 faktorial pangkat 2? Bisa ya. Nah, teman-teman kan sebenarnya bisa nih langsung kalikan, terus akarkan, dia bilangan bulat atau enggak gitu. Tapi lebih simpel kayak gini sih, ya. Nah, lihat nih, 5 kan nggak bisa difaktorin ya, nggak bisa diakarkan ya. 5 nggak bisa diakarkan, berarti tetap aja dia 5. Nah, sekarang ini 4. 4 diakarkan, berarti 2 ya, berarti dia udah keluar, nggak di dalam akar lagi. Nah, sekarang ini 3 faktorial dikali dengan, ini pangkat 2 ya, berarti pecah dong dia, ya. Berarti dikali dengan 3 faktorial. Nah, dari sini nih, kalian lihat nih, kalau ini 2 dikali dengan 3 faktorial, ini kan bilangan bulat. Sementara, akar dari 5 ini, dia nggak bilangan bulat, dia koma-koma. Berarti ini bukan jawaban, ya. Jadi kita nggak usah capek-capek ngalikan, ya. Karena kita UTBK itu menghemat waktu. Oke, kita lihat selanjutnya, ini adalah 9 faktorial. 9 faktorial, kita tetap biarkan aja dulu ya 9 faktorialnya. Kita lihat yang ini. 9 faktorial, berarti ini 3 pangkat 2, berarti 9 dikurang dengan 1, berarti 8 faktorial ya. Oke, berarti ini 8 faktorial. Oke, nah teman-teman bisa nggak sama kayak yang tadi nih konsepnya? Berarti 9 kali 8 faktorial. Nah, dikali dengan 8 faktorialnya ini, ya 8 faktorialnya. Oke, nah berarti ya 9 dikali dengan 8 faktorial, pangkat 2 kan? Nah, oke sekarang nih, pasti bisa nih, akar dari 9 kan 3 ya. Ini 8 faktorial, ini kan ada kuadratnya, kita akarkan berarti jadi pecah ya akarnya. Berarti 8 faktorial. Ini bilangan bulat ya. Oke, bilangan bulat. Berarti kalau ini udah benar, berarti ini pasti benar. Nah, kalau ini udah salah, ini pasti salah. Ya, kita buktikan. Jadi kalau misalnya 2 dan 4 benar, jadi jawabannya adalah yang opsi C ya. Nah, sekarang kita buktikan nih untuk nomor 3-nya. Itu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 faktorial. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Ya, berarti 8 faktorial. Ya, 8 faktorial dikali dengan 3 pangkat 2 berarti 9 ya. Ditambah dengan 3 berarti 12. Berarti 12 faktorial. Oke, nah sampai sini saya rasa sudah jelas ya. Nah, sekarang kita ubah nih 12-nya. Ini 8 faktorialnya kita biarin. Terus itu 12 dikali dengan 11 ya, dikali dengan 11 dikali dengan 10 dikali dengan 9 dikali dengan 8 ya, dikali dengan 8 faktorialnya. Kita nggak usah sampai ke bawah karena ini udah ada 8. Oke, nah sekarang ini adalah 8 faktorial, ini juga 8 faktorial. Nah, itu sama aja dengan 8 faktorial kuadrat ya. Berarti diakarkan jadi hilang dong kuadratnya. Berarti jadi 8 faktorial. Ada lagi nggak bilangan yang bisa diakarkan di sini? Ini 9 ya. 9 berarti 3. Ya, akar dari 9, 3. Nah, sementara yang ini nggak bisa diakarkan. Berarti 12, ya, 12 kali 11 kali 10. Nah,
Yang ini kan kalau kita kalikan bilangan bulat, dan yang ini dia nggak bilangan bulat gitu. Berarti ini bukan jawaban. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Itu 36. Akar dari 36 kan 6 ya. Berarti 6 dikurang dengan 1. Ya, 6 dikurang dengan 1 berapa? Berarti 5 faktorial. 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah, itu kan sama artinya adalah 5 faktorial dikuadratin. Berarti 5 faktorial. 5 faktorial bilangan bulat. Karena kalian kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 berapa? 20 ya. 20 kali 3. Nah, 20 kali 3 berarti 60. 60 kali 2, 120 kali 1, 120. 120 bilangan bulat. Jadi jawabannya yang benar adalah 2 dan 4. Oke? Gampang ya. Jadi kalian kalau ketemu dengan soal kayak gini, kalian nggak usah sampai kalian kalikan deh sampai kayak gini. Penting cara kerja yang kayak gini kalian udah ngerti, udah oke sih menurut saya. Oke? Kalau gitu mungkin ini aja dulu untuk soal pembahasannya. Semoga bermanfaat, semoga berguna untuk latihan-latihan kalian untuk menghadapi UTBK 2022. Nah, gimana sih untuk join di aplikasi Ruang Guru? Nah, ini kebetulan akun saya udah premium nih. Ya, caranya pertama adalah kalian pilih kelas dulu ya. Ini pilih kelas. Nah, ini kebetulan saya udah pilih kelas yaitu UTBK dan ujian mandiri ya. Nah, dari sini kan kalian bisa pilih ya. Baru kalian bisa simpan ya. Nah, setelah itu kalian melakukan pembelian ya. Setelah itu lakukan pembelian di sini. Nah, di sini pilih ruang belajar ya. Pilih ruang belajar. Nah, ini banyak paket yang tersedia ya. Jadi kalian bisa bebas pilih ya. Mau paket yang mana? Ini ada paket semesteran, paket tahunan gitu ya. Nah, misalnya ya, kalian mau pilih yang ini, ya pilih aja ya. Dan kalian, oh ya ini kode vouchernya bisa ganti ya. Kode vouchernya bisa ganti. Lakukan kode vouchernya yang punya saya ya. RG France. RG France. Nah, oke. Nah, setelah itu beli dong gitu ya. Setelah itu beli. Nah, oke, gampang sekali ya untuk join di aplikasi Ruang Guru. Oh iya, saya mau tekankan sekali lagi di aplikasi Ruang Guru ini model-model soalnya ini lengkap banget dan mirip banget dengan soal-soal aslinya ya. Dan kalian nggak bakal install deh. Apalagi konsep-konsep dari Ruang Guru ini sangat jelas dan sangat beda dengan aplikasi-aplikasi lainnya ya. Jadi saya rekomendasi banget aplikasi Ruang Guru untuk kalian belajar persiapan UTBK 2022 nanti. Oke? Ini fiturnya sangat lengkap banget ya. Ada live-nya juga ya. Jadi kalian bisa nonton ya, kalian bisa belajar, dan ada ruang kelas, ada tanya tentor, les privatnya juga ada. Wow, ini luar biasa sih. Jadi saya rekomendasi untuk kalian untuk join sekarang ke aplikasi Ruang Guru. Oke? Nah, untuk kalian untuk mau melihat testimoni dari Ruang Guru, ya, kalian bisa cek aja di Instagram dari Ruang Guru, dan kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini nih, ada banyak banget yang testimoni. Ini ada lulus pendidikan dokter. Nah, ini banyak banget. Nih kalian boleh cek ya. Wah, ini saya rekomendasi deh aplikasi Ruang Guru untuk kalian untuk persiapan UTBK 2022 nantinya. Oke?